Kita akan membaca bersama-sama dari pasal ke-11 dari Ibrani. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-20. Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-20. Saya meminta pendeta Amin Chung naik ke atas dan membacakan untuk kita. Ibrani pasal ke-11 ayat ke-20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Sekali lagi semua, 1, 2, 3. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, hari kita melihat akan iman yang menjadi contoh di dalam pribadi Ishak. Saudara-saudara, pada terakhir kita expository di sini mengenai Ishak adalah dia dipersembahkan menjadi seorang yang diberikan kepada Tuhan. Menurut tuntutan Tuhan kepada papanya Abraham, berikan anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, Ishak itu kepada saya. Maka Abraham memberikan Ishak di Gunung Moria, memberikan kepada dia. Waktu akan dibunuh, saat itu Tuhan berkata melalui seorang malaikat, berhentilah tanganmu, jangan membunuh dia, karena Tuhan sudah menyediakan seekor domba untuk menjadi penggantinya. Saudara-saudara sekalian, hal ini telah menjadi sesuatu peristiwa yang memberikan inspirasi, yang merangsang, mendorong, memberikan penggugahan kepada iman dari zaman ke zaman bagi orang Kristen, bagi orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Ishak adalah anak yang tunggal dan Tuhan tuntut supaya dipersembahkan, supaya dibunuh untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Namun akhirnya Tuhan menyediakan seekor domba, menyatakan kepada kita bahwa sebenarnya yang memberikan anak tunggal bukan manusia kepada Tuhan, tapi Tuhan kepada manusia. Saudara-saudara, Tuhan mau menguji Ishak. Tuhan mau tahu apa engkau rela memberikan anak yang tunggal. Saya sudah berita daripada mimbar ini, di dalam tafsiran orang mengatakan Ishak tak pernah menjadi anak tunggal. Menurut mereka sebelum Ishak dilahirkan, Ismail sudah dilahirkan. Maka kalau Ismail adalah anak Abraham dan Ishak juga adalah anak Abraham, maka Ishak tidak pernah mempunyai syarat atau kualifikasi yang cukup disebut sebagai anak tunggal. Itu sebab mereka menganggap kitab suci perjanjian lama yang salah. Tadi saya berkata kepada saudara, bukan demikian. Karena di Alkitab dengan jelas berkata, Ishak itu baru menjadi keturunan yang menerima janji daripada Tuhan Allah. Jadi istilah anak tunggal ini ada anak tunggal melalui ibunya, yaitu Sarah. Ini adalah Abraham dan Sarah, pernikahan yang sah, melahirkan anak tunggal yang sah. Tetapi Ismail adalah persetujuan daripada Sarah, sehingga Abraham berhubungan seks dengan pembantunya. Itu tidak dihitung sebagai anak sah, anak tunggal daripada perjanjian Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian kita kembali kepada kitab suci, kembali kepada firman Tuhan. Yang dilahirkan oleh Sarah itu anak perjanjian. Yang dilahirkan oleh Hagar itu anak kedagingan. Anak nafsu dan anak perjanjian dipisahkan. Karena ini adalah pernikahan yang sah, persetubuhan yang sah, yang diberikan pengharapan melalui Sarah, bukan melalui lain. Saudara-saudara, kita manusia selalu gagal di dalam kurang sabar menunggu pimpinan Tuhan, mentaati waktu jadwal yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga selalu kita terlalu gelisah, kita terlalu gampang bergegabah untuk mengambil langkah mendahului Tuhan. Itu yang menjadi kecelakaan, menjadi hal-hal yang tidak mungkin dikembalikan lagi sampai bergenerasi-generasi dan habis-habis kehancuran yang diterima. Saudara-saudara, dari Hagar turun menjadi orang-orang yang berlawanan dengan anak-anak daripada Ishak. Dari Ishak turun akhirnya melahirkan seorang yang bernama Maria.
dan dia diberikan naungan oleh Roh Kudus melahirkan Yesus. Saudara-saudara, kedagingan sama perjanjian berbeda sekali. Kita harus mengatakan, hal apa yang saya kerjakan, Tuhan tolong bekerja di dalam rencanamu. Seorang majelis tua di Surabaya, dia berkata kepada saya, seumur hidup itu saya dengar beberapa kalimat yang paling indah. Satu kalimat adalah, sebenarnya dunia ini mengerjakan pekerjaan Tuhan cuma dua macam cara. Yang satu macam cara rohani. Lalu saya tanya, yang satu macam lagi cara tak rohani. Orang itu pengetahuan tidak tinggi, tapi menyimpulkan seluruh kerohanian dia berpuluh-puluh tahun. Dia mengatakan dua kalimat ini. Ya, biar dia majelis, dia pendeta, dia rektor, dia guru, atau dia tua-tua, saya tidak peduli. Pokoknya mengerjakan pekerjaan Tuhan cuma dua macam cara. Satu, cara rohani. Satu macam cara tidak rohani. Kalau orang rohaninya tidak kuat, tapi dia pakai segala pengalaman dunia untuk menolong pekerjaan Tuhan, itu akan menghancurkan. Saudara-saudara, kalau dia bukan pakai iman, tapi pakai uang, dia bukan pakai taat, tapi pakai bijaksana sendiri, dia bukan pakai rencana prinsip Alkitab, pakai kedagingan sendiri, akhirnya makin kelihatan besar, makin menghancurkan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di sini kelemahan daripada Sarah. Sarah melihat Tuhan berjanji memberikan anak. Kenapa berpuluh-puluh tahun tidak kunjung tiba? Kenapa tidak terlaksana? Kenapa Tuhan tunda? Oh, kalau begini memang cara Tuhan adalah cara yang saya tidak tahu. Yang cara saya tahu adalah pembantu ini muda, biar dia bersetubuh dengan suamiku. Izinkan pembantu naik tempat tidur dengan suamimu. Akhirnya melahirkan seorang anak. Di luar orang tidak tahu. Ini kan keturunan Abraham. Saudara-saudara, itu yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengganti rencananya dengan prinsip yang bukan berdasarkan firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita sembarangan mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa mematuhkan diri kepada pimpinan Roh Kudus dan waktu yang ditetapkan oleh Dia. Saudara-saudara, meskipun jiwa kita, motivasi kita benar, kita mau pekerjaan Tuhan menjadi lebih baik, tetapi jangan kita melampaui jadwal yang ditetapkan oleh Tuhan. Kadang-kadang saya melihat di dalam Alkitab banyak hal yang pekerjaan Tuhan yang baik, tapi selalu munculnya lambat sekali. Mengapa lambat? Saya hanya mengetahui karena Tuhan mempersiapkan sampai jadwalnya tepat, baru Dia mulai bekerja. Ini ada rencana yang kita sulit mengerti, tapi rencana Tuhan, waktu Tuhan, dan cara Tuhan itu adalah yang terbaik, yang tak mungkin dilampaui oleh siapapun. Saudara-saudara, sekarang kita menuju kepada Ishak sendiri. Bagaimana beriman? Nah, saudara-saudara, Ishak dilahirkan di tenda. Ishak bukan dilahirkan di rumah yang besar. Jikalau Abraham pernah menjadi orang kaya, pemimpin masyarakat yang mempunyai rumah yang lebih daripada 65 kamar, seorang yang mempunyai serdadu-serdadu mengelilingi akan keluarganya, beratus-ratus tentara yang melayani dia, seorang yang begitu megah, seorang yang begitu jantan, seorang yang begitu agung, seorang yang begitu kaya. Lalu Tuhan berkata, Abraham, keluar dari rumahmu, keluar daripada bangsamu, keluar daripada tempat bapamu, pergi ke tempat yang akan aku pimpin dan aku janji untuk berikan kepada engkau. Abraham taat. Iman Abraham, iman yang sangat agung, sangat menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang yang menampakkan diri percaya kepada Tuhan. Lalu dia pergi 25 tahun kemudian, setelah Abraham dipanggil oleh Tuhan, baru dia melahirkan Ishak. Maka Ishak tidak pernah mengetahui berapa hebat ayahnya, berapa besar rumah dulu ayahnya. Tidak pernah mengetahui tanah aslinya di situ bagaimana. Saudara-saudara, menurut catatan sejarah, bangsa kalau merantau karena sulit makan di tempat sendiri. Saudara-saudara, maka mereka pergi. Waktu saya berada di Gerika, saya tanya penduduk Gerika berapa. Mereka waktu itu tahun 77 hanya 20 atau 30 juta lebih. Yang lain bagaimana? Kira-kira ada paling sedikit 15 juta di luar negeri Gerika.
Saya tanya kenapa? Karena di sini banyak gunung yang bagus tetapi tanahnya tandus. Di sini itu tanaman kurang subur. Jadi tempat yang susah cari makan, orang keluar, orang pergi. Yang pergi adalah miskin-miskin, orang yang kurang mampu untuk mendapatkan hidup. Maka mereka pergi merantau, bekerja di tempat yang jauh, atau menggali, atau merintis, atau memperkembangkan talenta yang mereka berada. Ini biasanya demikian. Tapi saudara-saudara, panggilan Tuhan lain. Tuhan bukan panggil orang miskin keluar daripada keluarga yang miskin untuk menuju ke tempat yang lebih kaya. Tuhan panggil Abraham yang kaya sekali untuk menuju ke tempat Kanaan yang sebenarnya jauh tidak lebih subur daripada tanah Mesopotamia. Ini menurut fakta sejarah, fakta geografis, fakta sains. Kita bisa membuktikan semua. Tapi panggilan Tuhan adalah sesuatu tujuan rohani yang mulia, yang tidak bisa dinilai dengan keuangan, tidak bisa dinilai dengan perdagangan, tidak bisa dinilai daripada harta ekonomi, tidak bisa dinilai dari standar dunia ini. Saudara-saudara, itu sebab Abraham di dalam pelayanan melayani Tuhan menurut panggilannya 100 tahun seluruhnya. Umur 75 dia dipanggil keluar. Umur 175 dia meninggal dunia. 100 tahun itu dia hidup di tenda, hidup miskin, hidup merantau, hidup tidak menentu, hidup tidak stabil. Dan istri yang cantik, istri orang kaya, istri ini juga harus ikut dia dan menyebut dia sebagai Tuanku, taat sampai dia mati kepada Abraham. Saudara-saudara, panggilan kepada suami, istri yang tidak mendapat panggilan pribadi, tapi dia mengikut suaminya untuk menjadi istri, menjadi contoh bagi segala zaman. Saudara-saudara sekalian, saat Abraham melahirkan Ishak, dia umur 100 dan Sarah umur 90. Pada saat Ishak dipersembahkan kepada Tuhan, saya kira di antara sebelum Sarah meninggal dunia, maka dikira antara umur 100 sampai 117, mungkin dia umur 15 atau berapa tahun. Saudara-saudara sekalian, dan Abraham melahirkan Ishak. Ishak dilahirkan di dalam tempat yang sangat sederhana. Dan Ishak pasti mendengar cerita ibunya. Dulu mereka di Ur, dulu mereka di Mesopotamia. Bagaimana subur, bagaimana kaya jaya, bagaimana mereka mempunyai kemakmuran, mempunyai uang yang banyak. Abraham menceritakan atau Sarah menceritakan kepada Ishak, sehingga dia dilahirkan di dalam tempat yang sederhana, tapi membayangkan hal-hal yang mulia pada waktu lampau. Nah saudara-saudara, orang yang dulu pernah kaya, sekarang miskin, ceritanya dulu melulu. Nah saudara-saudara, orang dulu miskin, sekarang kaya, tidak terlalu banyak cerita dulu bagaimana. Sebab orang tidak tahu dulu dia miskin. Nah dengan demikian, kemungkinan sekali Ishak mempunyai satu kebiasaan mau tahu dulu bagaimana. Tetapi ayat ini mengatakan Ishak bukan orang yang terus menelusuri dulu, tapi dia adalah orang terus mencari hari depan. Nah ini berbeda sekali. Orang terus pikir dulu. Orang itu tidak mungkin melaksanakan sesuatu tugas yang besar. Orang terus pikirkan dulu. Hanya menjadi orang yang mempelajari sejarah. Saudara-saudara, pada waktu China Graduate School of Theology pembukaan, undang saya dari Indonesia pergi ke Hong Kong untuk memberikan khotbah pertama. Itu tahun 1975. Dan saya berkhotbah dengan judul Kehendak Allah dan Rencananya di dalam Sejarah. Di dalam khotbah itu saya membagi manusia menjadi 3 macam. Satu macam adalah manusia yang menurunkan atau mewarisi sejarah. Kedua adalah manusia yang menganalisa sejarah. Ketiga adalah manusia yang mengkuburkan sejarah lama, menciptakan sejarah baru. Only 3 kind of person concerning history: inherit the history, or analyze the history, or to create the new era of history. Hanya 3 macam ini. Orang yang pintar adalah orang yang bisa mengerti bagaimana menerima warisan dan semua prinsip yang dikristalisasikan dalam pengajaran sejarah. Ini penting sekali. Sejarah merupakan salah satu guru besar yang paling penting dalam hidup umat manusia.
Saya tidak bicara guru besar dari orang tertentu. Guru besar dari seluruh umat manusia. As a teacher of mankind, history played a very important and significant role. Sejarah mendidik kita. Orang yang tidak belajar sejarah, orang yang tidak mengerti sejarah, akan terus-menerus jatuh di dalam lowongan, di dalam semua pitch atau semua itu tempat-tempat yang membahayakan, yang dangkal sekali. Saudara-saudara, belajar dari sejarah. Hegel, profesor guru yang pernah mengajar Karl Marx, dia mengatakan sejarah mengajar kepada umat manusia satu pelajaran yang besar, yaitu manusia tidak suka menerima pelajaran sejarah. Nah, saudara-saudara, history teach mankind one thing important, that human being always neglect, ignore the teachings of the history. Sejarah itu penting sekali. Melalui kesalahan-kesalahan terjadi pada periode-periode yang penting dalam sejarah, kita boleh menghindarkan diri daripada hal-hal yang diulangi lagi kesalahannya di hari depan kita. Tapi saudara-saudara, itu adalah historian. Mereka mempelajari di sejarah. Dan orang kedua menganalisa sejarah. Ini bukan hanya menerima saja, menganalisa sejarah, memperdalam studi dari sejarah. Mereka mulai menstudi tentang bagaimana cara metodologi untuk studi daripada historiologi, bagaimana mempelajari akan itu sejarah. Mereka mendapatkan strategi, mendapat metodologi untuk mempelajari sejarah. Ini orang analisis. Saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang penting karena mereka akan menentukan hari depan melalui kristalisasi yang diterima, yang disaring. Mereka menulis buku, lalu di sini menjadi cermin menuju kepada yang ketiga, futurologist. Itulah sebab kalau di dalam pelajaran sejarah dan metodologi sejarah sudah menerima ajaran yang begitu besar daripada orang-orang sejarawan seperti Arnold Toynbee, seperti Sorokin, seperti profesor-profesor yang besar di barat itu. Tapi saudara-saudara, itu bukan untuk dulu, untuk hari depan. Sehingga kaitan dari kedua yang ketiga ini penting sekali. Dan orang yang ketiga ini bukan seorang akademis, tapi seorang pejuang. Seorang akademis belajar dan mengetahui semua, tapi waktu ditaruh di medan pertempuran, mungkin dia bisa analisa sesuai itu dia lari. Seorang pejuang adalah mengetahui segala sesuatu, lalu dia berani menghadapi kesulitan. Orang yang ketiga inilah orang yang merubah arah sejarah. Orang yang ketiga inilah orang yang menciptakan hari depan bagi orang lain. Itu sebab di dalam pengertian tentang leadership, saya melihat semua buku leadership di barat terlalu dangkal. Mereka hanya memikir bagaimana memimpin, bagaimana administrasi, bagaimana organisir dan sebagainya. Itu leadership yang sangat rendah. Leadership yang betul-betul tinggi adalah orang yang di zaman ini sudah melihat zaman yang akan datang. Itu betul-betul leader. Leadership yang sungguh-sungguh adalah orang yang bisa membawa seluruh zamannya menuju kepada zaman yang baru. Itu leadership. Itu tidak gampang diterima. Dan orang semacam demikian sulit diciptakan melalui cara pendidikan atau seminar-seminar. Saudara-saudara, kadang-kadang saya khawatir kalau anak remaja sudah diajarkan leadership, akhirnya mereka belum tahu apa-apa, sudah sombong seperti dia sudah leader karena mengerti beberapa seminar saja. Itu tidak demikian. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat leadership yang ditetapkan oleh Tuhan adalah mereka yang mempunyai iman yang besar, melihat rencana Allah yang kekal, dan berani berjuang untuk menuju kepada era yang tidak tahu kesulitan itu berapa besar adanya. Itu resiko-risiko yang akan diambil dan kesulitan-kesulitan akan ditempuh. Itu adalah hal yang jauh lebih besar dari kemungkinan kita membayangkan. Nah, saudara-saudara, mengenai Ishak, kalau kita melihat di dalam seluruh perjanjian lama, seolah-olah tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Karena dia tidak mempunyai karya yang agung. Dia seorang yang sifatnya tenang, sifatnya damai, sifatnya tidak suka berdebat, tidak suka bicara, dan suka mengalah. Sehingga sesungguhnya Ishak itu tidak meninggalkan sesuatu yang terlalu muluk-muluk untuk kita pelajari. Tetapi di dalam pasal ini, ayat yang ke-20 dikatakan Ishak melihat ke hari depan. Wah, saya sangat tertarik. Saya sangat tergerak dengan kalimat ini. Ishak adalah seorang yang bukan melayani dulu,
Isa bukan orang yang menikmati sekarang. Isa adalah seorang yang melihat hari depan. Saudara-saudara, di antara kita berapa orang sih yang hidup melihat hari depan? Berapa orang sih yang matanya melampaui akan hari depan? Saudara-saudara, bedanya orang yang bawa mobil kurang pengalaman dan orang bawa mobil berpengalaman besar adalah dia lihatnya jauh atau lihatnya dekat. Seorang yang dekat-dekat ini ada apa, itu ada apa. Itu mobilnya itu kadang-kadang di dalam keadaan tidak tersadar sudah tabrak atau kepreset. Tetapi orang yang lihat jauh sekali, dia mengetahui tindakan ini harus bagaimana. Sebelum segala sesuatu gangguan tiba, dia sudah lolos karena dia lihat jauh. Orang yang bisa melihat jauh, dia bisa menghindarkan banyak kesibukan-kesibukan yang tidak perlu. Saudara-saudara, orang yang melihat jauh harus mempersiapkan satu semangat yang jauh lebih tangkas, lebih sensitif, lebih peka daripada mata dia. Dan matanya lebih peka daripada tangannya. Tangan dia lebih peka daripada gerak badannya. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian ada yang leading di depan. Jikalau engkau tunggu kesulitan datang baru ngerem, engkau sudah lambat. Tapi engkau lihat jauh sekali, mungkin terjadi apa-apa. Maka pikiran mental itu di atas akan rasio di atas mata di atas tangan, dan tangan berada di atas gerakan tubuh. Dengan demikian engkau melihat depan dengan jelas, engkau bisa menghindarkan banyak kesulitan. Nah, ini satu rahasia yang penting sekali di dalam kita hidup sebagai manusia. Begitu, bukan hari ini ketemu apa baru hari ini nangis, ketemu apa mengeluh, ketemu apa baru sibuk, ketemu apa gelisah. Kalau begitu udah habis. Orang yang hidup begini susah sekali. Tapi hidup melihat apa yang mungkin terjadi. 5 tahun bagaimana, 10 tahun bagaimana. Itu harus membiasakan begini. Saudara-saudara, apa yang saya kerjakan 10 tahun ini sudah saya pikirkan 30 tahun yang lalu. Sekarang saya pikirkan 20 tahun kemudian kalau saya masih hidup, apa yang harus dikerjakan. Dan demikian ini lihat ke depan. Itu rahasia kita menggugurkan sejarah. Bukan digugurkan sejarah, tapi menggugurkan sejarah. Berarti waktu, sejarah, engkau tidak bisa menjadi kurunganku. Engkau tidak bisa menjadi ikatanku. Engkau tidak bisa membatasku. Aku akan memperalat engkau untuk digeser ke belakang, lalu aku maju ke depan. Saudara-saudara, itu adalah semacam pikiran yang penting sekali di dalam menjalankan, mengikuti rencana Tuhan, melintasi kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini. Puji Tuhan, ayat ini seperti tidak ada apa-apanya. Ayat ini penting sekali. Isa melihat ke depan, Isa melihat ke zaman yang akan datang. Berarti Isa tidak dikurung oleh tubuh. Tubuh ini hanya berapa puluh tahun saja. Tapi hidup saya bukan hanya untuk melayani tubuh ini. Tubuh ini hanya sesuatu keterbatasan yang terlalu kecil. Hidup saya melihat rencana Allah yang kekal. God is God of Abraham, Ishak, and Jacob. Tuhan adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhan yang Yakub. Tuhan disebut Tuhan tidak menjadi malu, karena dia betul-betul menjanjikan mereka hari depan. Nah, mereka bersandar janji Tuhan, mereka lihat ke depan. Jadi mereka sudah hidup melintasi keterbatasan temporaritas. Saudara-saudara, itu namanya iman. Iman dari Ishak begitu nonjol. Nonjolnya seperti tidak kelihatan. Tapi kalau engkau menteliti secara pandangan rohani, betul-betul Ishak itu agung sekali. Ishak pada waktu dipersembahkan, dia bukan orang tidak berasio, dia rasional. Dia bukan orang tidak mengetahui, dia orang intelijen. Dia mengerti. Dia tanya ayahnya, api sudah ada, kayu sudah ada, tali dan peso sudah ada, di mana dombanya? Ini berarti apa? Dia berpikir. Dia bukan ikut-ikut kebaktian, ikut-ikut pelayanan tanpa pikiran. Dia mempunyai rasio yang cukup. Ini seorang remaja yang pakai pikiran. Dia bukan tidak tahu. Saudara-saudara, kadang-kadang orang tidak ngomong, engkau kira dia tidak tahu. Kadang-kadang orang ngomong, engkau kira dia tahu banyak. Justru tahu banyak, ngomong sedikit. Yang ngomong banyak, tahu sedikit. Saudara-saudara sekalian, jadi Ishak itu tidak ngomong. Sampai saat sudah sampai tempat itu, dia tanya satu pertanyaan paling sulit dijawab oleh ayahnya. Ya, di mana domba? Saudara-saudara, di mana? Tidak bisa jawab bukan? Abraham hanya bisa menjawab, ada persediaan di tempat Tuhan. Nanti Tuhan akan sediakan. Itu namanya iman.
Nah, iman daripada Ishak bukan iman yang tidak pakai rasio, dia pakai rasio. Dan di dalam dua hal, pertama, secara pikiran dia bisa melarikan diri. Secara kekuatan seorang pemuda, dia sanggup melarikan diri. Tapi dia tidak melarikan diri daripada pembunuhan sang ayah yang mencintai dia kepada dia sendiri. Saudara-saudara, apa yang bisa dipertahankan? Cuma satu hidup. Saya hidup ini sekarang kalau dibunuh oleh ayah sendiri, saya mati dong. Lebih baik saya lari dulu. Imanmu, Tuhanmu, itu saya tidak mau percaya. Tuhan apa? Tuhanmu, Tuhan yang suruh kamu membunuh anak. Ini bagi saya tidak bisa mengerti. Rasio saya tidak terima. Tubuh kekuatan jasmani saya boleh lari. Dia bisa pergi. Anak pemuda-pemudi yang sekarang berontak kepada papa mama hanya karena apa? Apa yang dikatakan papa mama tidak masuk akal. Papa mama terlalu kuno. Papa mama tidak mau mengerti saya. Memang orang tua mengerti muda lebih gampang dari muda mengerti tua, betul nggak? Karena orang tua pernah jadi muda-muda dan pernah tua. Sehingga orang tua kalau mengerti muda mestinya lebih gampang. Tapi sulitnya adalah orang tua mengerti segala sesuatu dari pengalaman dia waktu muda. Waktu muda dia zamannya sudah lain dengan zaman anak-anak muda generasi yang baru. Sehingga untuk menerapkan sesuatu pengertian yang maju ke dalam keadaan kondisi modern ini sulit sekali. Itu kita mengerti. Itulah terjadinya generation gap. Apalagi di dalam pertukaran era yang begitu drastis. Misalnya di Taiwan, di dalam 30 tahun dari agricultural menjadi industrial dan menjadi informational. Saudara-saudara, di dalam 30-40 tahun ini perubahan begitu besar. Engkongnya petani, cucunya teknologi tinggi di dalam computer science factory. Saudara-saudara, jadi mereka sudah desain program komputer yang tercanggih. Padahal engkongnya cuma tahunya dulu tanam kangkung dan sebagainya. Sehingga konsep dulu turunkan kepada anak, anak turun kepada cucu, tak gampang sekali. Orang tua yang sudah 60 masih berngomong-ngomong bicara komunikatif kepada anak umur 15. Itu orang yang jarang sekali. Saudara-saudara, puji Tuhan, Ishak itu sangat mau mengerti apa yang dipikirkan oleh Abraham. Sehingga tidak terjadi generation gap. Tahun 70 saya pernah memimpin satu camp pemuda di Taiwan. Dan saya melihat ada satu angket. Orang yang paling kau benci itu siapa di dunia? Di antara 260 pemuda-pemudi, 90% mengatakan yang paling saya benci orang tuaku. 90% paling benci orang tua sendiri. Karena apa? Karena apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka pikirkan, dan orang tua punya perkataan sama sekali tidak klop. Sehingga generasi begitu besar. Itu sebab di dalam politik pun kita melihat Taiwan mengalami dari sangat-sangat patuh kepada seorang diktator sampai menjadi demokrasi hanya berapa puluh tahun ini. Sehingga parlemen Taiwan berpukaran, berpukulan, kelahi, membongkar meja, melempar akan barang-barang. Itu menjadi satu hal yang mengkagetkan seluruh dunia. Karena demokrasi semacam demikian itu jarang, bukan tidak ada, jarang terjadi di dunia demokrasi di barat seperti Amerika, Inggris, Prancis dan sebagainya. Bukan tidak ada. Saya pernah menonton satu adegan kira-kira 30 menit semua perkelahi yang terjadi di parlemen Amerika. Sampai pukul-pukulan ada, bukan tidak ada. Tapi banding dengan Taiwan masih kalah jauh. Taiwan tinjunya paling banyak di dalam parlemen kan. Nah saudara-saudara, satu kali waktu parlemen lagi ribut, lalu semua tidak bisa sidang, ketua pun tidak bisa apa-apa. Akhirnya seorang anggota dari parlemen wanita naik ke atas mimbar parlemen, baca buku mengenai demokrasi yang sejati itu apa, dengan suara keras sekali. Lalu semua mulai tenang. Padahal buku itu buku saya yang dibaca. Saudara-saudara, saya telah membicarakan tentang demokrasi, hak asasi manusia yang sudah dibukukan, dan seorang Kristen naik di situ baca. Ketua parlemen mengatakan, yang kau bacakan itu coba dikopikan untuk semua ya, supaya mereka mengerti. Bagus sekali itu. Itu dari dasar teologi reform mengenai akan apa artinya demokrasi. Saudara-saudara sekalian, kalau mau demokrasi, Ishak bisa melarikan diri. Melalui rasio dia mengerti ini tidak beres. Melalui tubuh, kekuatan jasmani dia sanggup. Dia pemuda yang cukup kuat melarikan diri. Tapi dia tidak. Berarti Ishak ada seorang yang ikut menerima iman
berdasarkan kalimat ini. Lihat ke depan. Kalau Tuhan suruh papa saya bunuh saya, dia akan membangkitkan saya. Kalau Tuhan akan matikan saya, Tuhan akan mengembalikan saya lagi. Nah, kepercayaan semacam demikian ini ada di Ishak. Karena dia hari depan. Dia terus lihat hari depan. Lihat hari depan. Kalau ada kesusahan jangan ngomel. Iya, Tuhan akan pimpin. Kalau ada kesulitan jangan marah-marah sama Tuhan. Ada hari depan. Bagaimana sulit pun terjadi, yang paling sulit pun Tuhan masih ada hari depan untuk kita. Ini jadi iman yang menangani, mengatasi kesulitan yang membatas kita. Saudara-saudara, kedua kita melihat di dalam hidup daripada Ishak ada beberapa kali terjadi hal yang sama, yaitu dia merintis, sedang merintis direbut. Wah, ini sangat susah bukan? Dia merintis apa? Dia membawa semua domba-domba, lembu-lembu, ternak-ternak pergi. Dia tidak suka berperang dengan orang lain secara nafsu manusia. Ini mirip dengan ayahnya. Ayahnya Abraham pernah mengalah dengan siapa? Keponakan nama siapa? Lot. Kalau engkau mau tempat ini, saya ke sana. Engkau mau tempat subur, saya ke tempat tandus. Engkau mau akan dataran, saya pergi ke pegunungan. Biar engkau ambil, saya mengalah. Orang rohani tidak suka sembarangan berdebat dengan orang yang tidak rohani. Karena apa? Karena kalau dia berdebat dan berkelahi dengan orang tidak berrohani, berarti dia menurunkan derajat sendiri. Sehingga saya sama rata dengan engkau di dataran yang rendah. Kalau engkau mau ribut silakan, dia ngalah. Engkau mau apa? Ini silakan ambil. Itu sifat mengalah. Itu salah satu sifat ilahi yang biasa kita tidak sadar. Saudara-saudara, sifat ilahi yang mengalah ini terdapat di dalam Filipi pasal 2. Meskipun Yesus adalah anak Allah yang setara dengan Allah, dia tidak merebut, dia tidak mempertahankan itu sebagai hak yang dimiliki oleh dia. Dia rela merendahkan diri, rela dikirim, rela diutus, rela menjadi manusia, rela inkarnasi. Nah, sifat rela mengalah ini karena apa? Di dalam Ibrani dikatakan satu kalimat, karena dia melihat sukacita di depan, maka dia menghina kesukaran pada sekarang ini. Saudara-saudara, barang siapa mempunyai pengharapan hari depan, hari depan, hari depan, hari depan lebih mulia, lebih besar, lebih kaya, lebih baik, lebih subur, lebih bebas, maka melihat, oh kalau begini ikatan belenggu sekarang apa artinya? Ini tidak ada arti apa-apa. Saudara-saudara, barang siapa mempunyai iman menuju ke hari depan, dia akan menghina apa yang terjadi pada sekarang. Nah, Ishak telah mewarisi sifat mengalah dari ayahnya sebagai iman yang dilaksanakan di dalam hidup sehari-hari. Pada waktu dia melihat rumput sudah tidak ada, air tidak cukup, dia pergi ke tempat yang lain. Lalu dia menggali sumur. Gali sumur sulit sekali. Tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, Kanaan, justru tidak sesubur seperti Mesopotamia. Saudara-saudara, di Mesopotamia arti aslinya tengah-tengah dua sungai, satu Euphrates, satu Tigris. Itu sungai besar sekali, lebih daripada 3.000 kilometer panjangnya sungai Tigris dan Euphrates. Euphrates lebih besar dari Tigris. Lalu Tuhan mengatakan, engkau pergi menyeberang ke sungai Yordan, engkau pergi ke tanah Kanaan, situ tanah perjanjian. Sungai Yordan itu kalau dibanding dengan Euphrates, apa itu? Seperti got kecil saja kalau dibandingkan. Ada seorang Amerika membikin satu syair, aku lewat sungai Yordan, ombak-ombak besar melintasi akan tubuhku. Dia membayangkan sungai Yordan seperti lautan begitu, ombak-ombak besar. Sesudah dia tulis lagu itu, seluruh dunia nyanyi. Pada waktu seorang pakai lagu itu, senang lagu itu, sampai di tanah suci pergi lihat sungai Yordan, baru tahu kecil, dangkal sekali. Jadi lagu-lagu ditulis oleh orang yang tidak pernah pergi bisa misleading, membuat kita misconcept. Wah, seperti air besar, airnya datang mengelilingi tubuhku, seolah kepalaku ditutup. Pada sungai Yordan itu cetek sekali, saudara-saudara. Sungai Yordan bukan sungai yang besar, tetapi tanah perjanjian mengapa menjadi begini? Maka tidak gampang mendapatkan air. Akhirnya maka Ishak gali sumur. Saudara-saudara, kalau di Jakarta Selatan engkau gali sumur, airnya itu tawar.
Kalau di Jakarta dekat utara, gali sumur, airnya asin. Kalau tidak usah gali, langsung air asin di laut, lebih asin lagi. Begitu. Itu karena bawah air sudah masuk sampai lebih dari Monas sekarang. Seorang oceanologis yang datang ke Jakarta, profesor, menyelidiki, dia berkata kepada saya, di dalam 25 tahun, Jakarta Utara akan sangat bahaya, kemungkinan bisa direndam di dalam air. Nah, saudara-saudara, kita melihat inilah keadaan di sini. Tetapi Ishak ini menggali sampai mendapat air. Setelah dia mendapat air, wah, bersyukur kepada Tuhan. Airnya tawar, airnya baik. Airnya itu air mancur. Dia sudah senang-senang didatangi oleh musuh-musuh keliling dia. Pergi dari sini, kita mau sumur ini. Saudara-saudara, kerja setengah mati diambil orang, perasaan enak nggak? Perasaan enak nggak? Nggak enak bukan? Engkau mati-matian dapat seorang pacar direbut orang, enak nggak? Nggak enak kan? Ini lebih ngerti kan? Engkau sudah kerja setengah mati diambil orang, engkau nggak senang bukan? Ishak begini, dia akhirnya pergi. Dia tidak sungut-sungut, dia tidak marah-marah, dia tidak perang, dia membiarkan. Jadi Abraham mempunyai seorang anak yang berbeda dengan Abraham. Abraham masih mempunyai perjuangan untuk perang merebut kembali Lot daripada musuh-musuh. Tapi Abraham kepada orang sendiri dia mengalah. Lot, kepunahan, engkau kurang ajar sama pamanmu, silakan. Engkau tetap keponaanku, saya mengalah. Nah, saudara-saudara, tetapi anaknya ini mengalah bukan kabar keponaan, mengalah kabar musuh. Jadi dia sudah mempunyai jiwa yang lebih lembut lagi. Turun daripada Abraham, sifat mengalah. Abraham mengalah kepada saudara, tidak mengalah kepada musuh. Tapi Ishak mengalah kepada musuh, bukan mengalah kepada saudara. Jadi anak-anak kita kadang-kadang sifatnya berbeda sekali sama kita. Jangan dimarahin. Jangan bilang, kenapa kamu tidak seperti papa? Jawabnya, sebab ada mama, begitu kan? Karena papa sama mama kan banyak beda. Siapa yang keras suka menikah yang keras? Tidak. Kalau keras menikah yang keras, lahirkan besi bagaimana? Saudara-saudara. Jadi orang yang sifat keras selalu cari yang lembut. Sudah lembut baru tahu habis nikah. Aduh, tunggu dia kok setengah jam dandannya baru selesai. Nah, siapa suruh kamu menikah yang lembut? Begitu kan? Nah, orang yang lembut tidak suka yang lembut, suka yang lebih tegas begitu. Kalau lembut mencari yang lembut, lahirkan tahu bagaimana? Nah, jadi itu sebab ada natural, itu pilihan natural sehingga berbeda. Nah, apakah Ishak ini mewarisi sifat daripada ibunya? Alkitab tidak katakan. Tapi dia mengalah karena musuh. Satu kali selesai, dia pergi. Dia pergi bawa semua domba yang aus, pergi menggali lagi tempat yang jauh, sumur yang dalam sekali. Sudah menggali sumur, sudah jadi. Oh, puji Tuhan, Tuhan toh tidak merugikan orang yang rela mengalah. Saya di Hong Kong membaca satu kalimat, memberi tempat kepada mereka yang memberi tempat. Apa artinya? Jadi di dalam MRT di bawah itu subway ada kalimat, kalau ada orang kelihatan orang tua memberikan tempat. Kalau orang anak muda kelihatan orang tua berdiri di situ, silakan om duduk, lalu dia berdiri. Orang semacam ini harus dihormati juga. Maka orang lain bilang, silakan engkau duduk. Pasti bukan om, bukan empek. Kau silakan. Kenapa? Saya masih muda kok. Karena engkau memberi tempat kepada orang tua, maka aku memberi tempat kepada kamu. Itu menjadi double etika. Mempelajari, memberi pengajaran kepada sosial. Bagaimana menghormati mereka yang menghormati orang lain. Dan demikian kehormatan satu dengan lain akan menjadi satu budaya yang menjalar di dalam masyarakat. Saya sangat senang kalimat itu. Memberi tempat kepada mereka yang memberi tempat. Ayo semua ikut 1, 2, 3. Memberi tempat kepada mereka yang memberi tempat. Menghormati orang-orang yang menghormati. Ya, mempelajari mereka yang suka belajar. Memberi tempat kepada mereka yang memberi tempat. Ini kalau dibudayakan negara jadi baik sekali. Kalau engkau membunuh mereka yang bunuh, akhirnya engkau dibunuh lagi, bunuh-bunuhan terus berjalan. Tapi kalau engkau mengasihi mereka yang mengasihi, adalah orang yang mengasihi orang lain, kasihlah dia. Ada orang yang menghormati orang, hormati dia. Ada orang memberi tempat, engkau beri tempat kepada dia. Dan demikian seluruh masyarakat akan menjadi baik sekali.
Dan Iskak orang semacam ini. Maka Iskak pergi menggali, akhirnya dapat lagi. Tuhan tidak membuang saya, kasih lagi kepada saya. Waktu 3 kali selesai, ada lagi kelompok musuh dari, kita mau tempat ini. Bagaimana? Dia bilang, Tuhan boh jangan gitu, aku ngalah sekali lagi. Mana tahan gua juga manusia yang mempunyai keterbatasan begitu. Alkitab mengatakan, dia mengalah lagi. Iskak mengalah lagi. Lalu dia pergi dapat tempat lagi. Waktu dapat ketiga kali, itu tempat lebih baik. Saudara-saudara. Nah, ini semua pelajaran yang luar biasa indahnya. Pelajaran yang sulit kita jalankan. Tapi kita harus belajar. Harus belajar dalam hal yang tidak terlalu penting. Tidak prinsipil, yang masih boleh tawar-menawar. Jangan rebutan, jangan terlalu emosional, jangan terlalu radikal, jangan terlalu hitung-hitungan. Saudara-saudara, dari hamba Tuhan yang di atas mimbar sampai anak kecil di kelas sekolah minggu, orang Kristen belajar akan prinsip-prinsip yang penting, yang harus berjuang. Jangan toleransi, jangan kompromi. Yang tidak perlu berjuang, tidak usah mempertahankan. Kenapa kita mati-matian marah untuk hal yang kecil-kecil? Kenapa kita menangis untuk hal yang tidak perlu? Kenapa tidak membiarkan hal yang besar-besar lewat? Biarkan hal yang penting-penting direbut oleh setan. Kita tidak merasa penting. Saudara-saudara, pentingkan yang penting. Tidak mementingkan yang tidak penting. Utamakan yang utama. Tidak mengutamakan yang kecil-kecil. Betul-betul menghargai yang berharga. Jangan menghargai yang tidak berharga. Kalau ini first thing first, the important thing important, engkau betul-betul mematuhi akan prinsip-prinsip demikian. Ada satu hierarki penilaian dan hidupmu. Ini lebih penting dari ini lebih penting dari ini lebih penting dari ini. Jonathan Edwards mengatakan, mengapa kita mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? Karena Tuhan paling besar. Maka berilah cinta yang paling besar kepada Dia. Kalimat ini saya terima separuh saja. Karena Tuhan memasih cinta yang paling besar kepada yang paling tidak layak dicintai. Di dalam baliknya antitesis, saya tidak terima. Saudara-saudara. Tetapi kalimat pertama dari Jonathan Edwards itu sudah membagi sesuatu hierarki. Dan hierarki bukan kedudukan di masyarakat, tetapi cara klasifikasi, penilaian. Yang paling penting kita pentingkan, paling utama kita utamakan. Yang tidak signifikan tidak usah disignifikankan. Yang mutlak mutlakkan, yang tidak mutlak jangan dimutlakan. Di dalam menguji tesis 2 hari yang lalu, ada seorang menulis tentang kemutlakan dan relatif. Nah, saudara-saudara, sebenarnya saya ingin mengatakan yang mutlak tidak boleh direlatifkan. Yang relatif tidak boleh dimutlakkan. Ini prinsip yang penting. Jika kita menganggap reform adalah sesuatu proses terus reform, berarti kita belum pernah mendapatkan yang mutlak. Tidak. Apa yang menjadi hal yang mutlak dalam kepercayaan tidak perlu reformasi lagi. Yaitu kata-kata semua yang penting di dalam iman rasuli. Itu tidak perlu dibicarakan lagi. Itu sudah mutlak. Saudara-saudara, hanya bisa memutlakkan yang mutlak, merelatifkan yang relatif, baru engkau bisa betul-betul mempunyai penilaian yang tepat di dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, maka Iskak ada seorang yang melihat ke hari depan, sehingga yang tidak mutlak dia toleransi. Yang tidak mudah dia kompromi. Karena apa? Ini bukan yang paling penting. Yang bukan paling penting biarin. Engkau mengambil, 1 kali ambil, kedua ambil. Toh orang yang mengalah demi iman, demi kerohanian yang baik, tak mungkin dibuang terus-menerus oleh Tuhan. Pada satu saat waktunya Tuhan tiba. Pada satu saat jadwal Tuhan sudah tepat, Dia akan memberikan yang terbaik untuk mereka yang rela mengalah. Amin. Puji Tuhan. Iskak ada orang semacam demikian. Jadi dia terus lihat depan, lihat depan, lihat depan. Saya tidak berkata Iskak tidak ada kelemahan. Iskak mempunyai kelemahan yang besar sekali. Satu hal, yaitu terlalu suka makan enak-enak. Hati-hati ya, kamu yang suka ke restorannya. Saya tahu beberapa pendeta akhirnya meninggalkan tugas karena gajinya tidak cukup untuk makan di restoran. Akhirnya tidak mau jadi pendeta, cari kerjaan lain. Itu pendeta yang melayani perut lebih daripada Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan, saya sendiri dan sekaligus mendidik anak saya menerima makanan sederhana mungkin, tidur sederhana mungkin, tapi kerja seberat mungkin.
Ini menjadi kebiasaan, saya harap turun terus di keluarga kita. Bukan berarti saya tidak boleh makan enak-enak. Coba undang saya makan paling enak, saya pasti makan. Boleh aja, tidak apa-apa kan. Hamba Tuhan kok tidak boleh makan enak? Boleh. Kamu yang nipu-nipu orang boleh makan enak, masalah saya tidak boleh. Boleh aja kok. Tetapi kalau saya harus makan yang paling sederhana, tahu tempe pun saya rela untuk Tuhan. Nah itu maksudnya. Dengan demikian, kemana saja saya dari tamu diterima baik. Mereka semua bilang, Stephen Tong kalau dikasih makan sederhana tidak ngomel kok. Tidur di mana juga tidak ngomel. Dia gampang kalau diterima, jadi gampang sekali. Coba terima saya dari tamu. Kalau saya mau begitu ya, menjadi tamu di rumahmu, sudah gampang. Jadi Andrew G mengatakan, khotbah kelas 1, makan kelas 3, pakai pakaian kelas 3, pendeta yang baik. Nah dia bilang, khotbah kelas 3, makan kelas 1, tidur kelas 1, pendeta yang jelek. Jadi dulu dari kecil saya hafal itu, khotbah kelas 1, makan kelas 3, pendeta yang baik. Kalau makan kelas 1, khotbah kelas 3, pendeta yang jelek. Jadi nanti sudah ada ukuran ya, bisa menilai siapa pendeta baik atau jelek ya. Kalau makan yang minta yang mahal-mahal, tidur makan yang enak-enak, khotbahnya tidak karu-karuan, pendeta jelek ya. Jadi, sudah ada ukuran dari sini, saudara-saudara. Jadi Iskak mengalah karena ini tidak penting. Yang terus mengalah, Tuhan tidak meninggalkan dia. Orang yang terus ditipu tapi tidak pernah menipu orang, akhirnya toh tidak mati kelaparan, betul nggak? Tapi orang menipu kaya raya, tidak 1 detik hancur habis menjadi pengemis. Ada itu, saudara-saudara. Heran sekali. Saya lihat ada orang yang pernah untung $100 juta, sekarang tinggal di rumah yang bukan punya sendiri karena dikasihani oleh saudaranya, tinggal di rumah orang lain, izinkan dia tinggal sampai mati. Saya tidak ngerti dunia ini kaya itu apa sih. Kaya raya tapi tidak diberkati Tuhan, itu akhirnya menjadi jerat ikatan sendiri, menjadi sumur yang menenggelamkan sendiri. Jika engkau kaya di luar kehendak Tuhan, luar rencana Tuhan, kaya dengan cara tipu dan sebagainya, engkau bukan rugi pimpinan Tuhan, engkau rugi bahan mendidik anak-anak. Engkau dari mulutmu mendidik anak harus baik-baik, harus jujur, tidak ada kekuatan karena engkau tidak menjalankan. Jadi bahan bobot pendidikan berasal dari moral yang taat kepada Tuhan, itu menjadi kekuatan yang tidak mungkin didapat oleh iblis. Jangan menjadi orang bodoh, jadi orang yang berbijaksana, karena kita masih mau mendidik anak cucu keturunan terus menerus. Dengan apa? Dengan imigrasi. Buku ya, menurut buku mesti gini loh. Dia bilang, menurut papa bagaimana? Hidupmu sendiri bagaimana? Kekayaanmu dari mana? Cara engkau berbicara, berdagang bagaimana? Itu akan menjadi jerat untuk membuat anakmu tidak hormat kepada kamu. Saudara-saudara, orang yang mengalah, orang yang tidak mengutamakan yang bukan utama, mengutamakan hanya yang utama, orang yang taat pimpinan Tuhan lebih daripada orang biasa, akhirnya Tuhan tidak membiarkan dia. Tuhan akhirnya memberikan Ishak kecukupan, memberikan dia sumur yang terbaik. Beberapa kali dia mengalah, akhirnya Tuhan memelihara pusaka dari Tuhan bagi orang yang taat kepada dia di tempat yang terbaik. Saudara-saudara, sekali lagi, berapa hari saya pikir betul-betul pimpinan Tuhan, karena dia mempunyai rencana berapa kali tanah ini, tempat ini dan sebagainya, semua tidak jadi. Ada makna dan pimpinan Tuhan yang ajaib. Kiranya Tuhan sendiri memberkati kita. Saudara-saudara, kelemahan Ishak yang suka makan itu mengakibatkan dia bikin kesalahan yang besar sekali. Karena dia ingin makan enak-enak, maka dia bilang kepada anaknya yang sulung, Esau, pergi engkau coba celeng rusa, kancil yang enak-enak masakan aku akan makan, lalu akan memberkati engkau. Waktu itu seorang yang menjadi kepala suku memberkati anak-anak itu penting sekali. Maka dia mengatakan kepada anak laki-laki yang pertama, karena apa? Karena dia pilih kasih. Dia tidak mencintai adiknya, cinta kakaknya. Kamu mempunyai anak banyak, cintanya pilih-pilih, timpang-timpang, bahayakan dirimu, bukan bahayakan anak saja. Saudara-saudara, dia mengatakan kalimat itu di luar, tapi nyonyanya dengar di dalam. Karena waktu itu tidak ada beton, hanya ada tirai, jadi tidak soundproof.
Saudara-saudara, lu suruh Esau pergi cari celeng, pergi cari rusa, pergi cari binatang enak-enak maksa, lalu engkau berkati dia. Lah anak gua gimana? Jadi kalau anak besar punya papa, anak dua punya mama, anak ketiga punya papa mama, anak keempat tak punya siapa-siapa begitu. Saudara-saudara, ini Yakub tidak dicintai oleh Ishak, dicintai oleh Rebeka. Tetapi Esau dicintai oleh Ishak dan tidak dicintai Rebeka. Papa mama dan pendidikan tidak sehati. Oke. Esau pergi. Waktu Esau pergi, lama baru pulang karena dia mau cari rusa, cari celeng, cari ini mesti lama. Maka ini yang ingin makan enak-enak ini tunggunya tidak tahan. Lalu Rebeka, oke, lu nipu gua ya, gua juga nipu lu. Suami istri kalau tidak jujur, akhirnya saling penipu, saling menipu di rumah. Penipu yang paling membahayakan kamu bukan dari musuhmu, di pinggir bantalmu, saudara-saudara. Itu yang bahaya. Dia, oke, lu bicara sama anak lu yang pertama, aku cari anakku yang kedua. Yakub sini, sekarang ya, potong kambing. Saya akan bulu kambing yang halus itu saya bungkus di tanganmu. Lalu engkau masak masakan yang saya masak. Saya kan pernah belajar masak di itu universitas tentang masak yang paling penting itu. Ini enak. Papamu itu suka makan tamjak ya. Sekarang kasih ini supaya dia memberkati engkau. Papamu itu diberkati oleh Tuhan. Kalau dia memberkati siapa, berkat kepada siapa? Cepat. Tapi ma, ini tidak boleh ma. Ini kan nipu. Hei, diam. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Dengar saja. Tak ada orang tua. Taat. Katanya mesti taat orang tua kan. Taat kepada orang tua punya penipuan. Lalu dia sudah masa selesai, bulunya dibungkus, sudah dibungkus. Sini sama sini. Ishak itu mulutnya peka, matanya tidak. Nah, kalau makan tahu semua, mata lihat kurang jelas. Jadi dia bilang, ini saya sekarang sudah pulang, celeng yang kamu mau dan binatang enak sudah dimasak. Papa silakan makan. Ini suaranya kok Yakub. Sini anakku, kau sudah pergi, sudah memburu, sudah masak. Ini memang harum sekali. Kau ini Yakub ya? Enggak. Saya itu Esau. Dia coba bikin suara mirip Esau, enggak bisa. Tuhan bikin tali suara. Itu penemuan yang jauh sekali, lebih canggih daripada komputer apapun. Saudara-saudara, tidak ada dua orang yang suaranya sama. Coba dibedah, tali suara hampir sama, warnanya kayak daging, mempunyai tali itu yang bisa molor sedikit di tengah-tengah orang. Dan itu tempat yang tidak ada tempat untuk binatang apapun. Dari sini mulai menemukan evolusi itu tidak benar. Karena semua monyet, kera, apa itu sapien, apa itu homo sapien, semua fosil yang ditemukan itu dilihat tidak ada tempat untuk tali suara. Jadi manusia dicipta beda dengan semua. Sehingga semua orang bilang, kalau engkau ketuk pintu orang, siapa? Jawabnya apa? Stephen Tong. Enggak kan? Jawabnya saya. Begitu kan? Ya kan? Kalau pulang, siapa ditanya? Kan jawabnya saya. Orang yang namanya saya itu miliatan. Semua orang namanya saya. Saya yang mana? Ya saya yang saya ini. Kalau begini dia, oh ini Stephen Tong, ini David Tong, ini Yosef Tong, sama-sama Tong lain. Itu suaranya lain. Mungkin ini suaranya kok suara Yakub, tapi kok wangi sekali masakannya. Dan aku cuma bilang sama Esau kok, sini, kau betul-betul Esau ya? Iya, bohong ya. Keluarkan tanganmu, keluarkan tangan, pegang. Iya, karena Yakub seluruh tubuh gundul, licin. Tetapi kalau Esau bulu tok, ini sama-sama keluarga itu lain sekali. Dipegang, iya. Ini badannya Esau, suara Yakub. Akhirnya Ishak tidak peduli Yakub dah Yakub. Makanan penting itu fatalnya. Makan, enak sekali. Dia kira apa? Sebelum aku mati, aku makan memberkati engkau supaya aku mati. Saudara-saudara, di dalam hal ini dia fatal. Karena apa? Waktu dia minta makan, itu dia umurnya 100. Lalu dia matinya kapan? Kalau sudah baca kitab, coba teliti. 180. Jadi itu kali japo betul-betul. Satu kali jak 80 tahun tidak mau mati dia.
Dia kira saya sudah tua, sudah mau mati, ayo kasih makan. Siapa tahu makan, sudah makan 80 tahun lagi tidak mati. Berarti jangan ke susu, saudara-saudara. Jangan kira sudah mau mati, jangan ke susu. Jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lama. Nanti betul-betul mendadak mati bagaimana begitu ya. Saudara-saudara, lalu dia memberikan berkat. Saudara-saudara, memberi berkat. Kenapa? Karena dia mengetahui ada hari depan. Ada hari depan. Jadi dia memberikan doa berkat kepada orang lain. Karena hari depan menjadi pengharapan dia. Saudara, iman harus berkembang menuju hari depan. Iman harus berarah kepada panggilan Tuhan yang memberi perjanjian. Iman harus pegang Tuhan, tangan yang memimpin engkau menuju kepada janji yang sudah diberikan. Sehingga hari depan bukan sesuatu khayalan, bukan sesuatu hal yang kosong, tapi sesuatu cek yang akan direalisasikan. Itulah Tuhan, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan contoh-contoh iman yang agung di dalam sejarah melalui wahyu kepada orang-orang nabi dan orang-orang rasul dalam kitab suci. Sehingga kami boleh melihat akan iman yang menjadi teladan, boleh menggugah, menginspirasikan, membimbing kami menjadi manusia yang hidup di dunia, mempunyai standar, mempunyai prinsip, mempunyai arah yang benar. Dengar doa kami ya Tuhan, ajarkan kami bukan terjerumus di dalam kegagalan yang lalu-lalu, bukan terjerumus di dalam sejarah yang sudah lewat, tapi kami boleh menganalisa, mengkristalisasikan semua bijaksana dan pengajaran yang penting daripada sejarah, sehingga kami boleh hidup di dalam kesementaraan sekarang menuju kepada kekekalan yang Tuhan janjikan. Dengar doa kami Tuhan, berikan kami bijaksana untuk mengutamakan yang utama, memutlakkan yang mutlak, yang mementingkan hal yang penting, dan tidak mementingkan hal yang tidak penting. Sehingga kami tidak terjemus di dalam penilaian yang salah, sehingga hidup kami akan ikut arus menjadi hanyut. Dengar doa kami Tuhan, pakailah kami menjadi orang yang melihat hari depan, sehingga kami berani memberikan berkat kepada keturunan kami, memberi berkat kepada orang-orang yang generasi baru, memberi berkat memimpin generasi baru menuju kepada zaman era yang baru. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.